Bismillahirrahmanirrahim. Atalapah. Babun nahyi anil. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi. Babun nahyi utawi iki iku bab nerangaken larangan anil iftihari saking gumedhe wal baghi tegese sombong bangga marang awak dhewe iftihar ya wal baghi lan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Allah taala, Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku moko ojo nganggap bersih sapa sira anfusakum ing awak dhewe sira. Ojo nganggap bagus sapa sira anfusakum ing awak dhewe sira. Huwa utawi Allah iku alamul weruh sapa Allah taala biman marang wong ittaqo kang takwa sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa qala lan dawu sapa Allah Subhanahu wa taala, innamas sabilu utawi angin innamas sabilu angin pastine apa dalan kang elek iku alal ladina tetep ing atase wong akeh ayudlimuna kang padha ndolimi sapa ladina annas ing menungso kaya baguna fil ardi lan agawe kerusakan sapa annas fil ardi ing dalem bumi bighairil haqi kalonton po hak. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina lahum iku tetep kadhe alladzina adzabun alim utawi siksa kang nglarani. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina iku lahum adzabun alim tetep kadhe alladzina adzabun alim utawi siksa kang nglarani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Iyad lan kecerita saking Iyad bin Himar. Nanti saya maksud al-balbaghiyun dia membuat kerusakan dengan kedoliman. Ia mengijabarakin sombong bi akabe kerusakan kalaban ngebai kedoliman di atas bumi. Bismillahirrahmanirrahim. An Iyad kecerita saking Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala satune sapa Allah ta'ala ikauha aparing wahyu sapa Allah ilaya marang ingsun antawadau ing yen to DP sapa sira kabeh hatta la ya bagi ahadun ala ahadin sing ura agawe kerusakan kalawan sombong sapa ahadun wong suwiji ala ahadin ing atase wong suwiji. Wala yafkhar lan ora gumedhe sapa ahadun wong suwiji ala ahadin ing atase wong suwiji. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Muslim. Qala dawu sapa ahlul lughah al baghyu iku at-ta'addi agawe permusuhan wal istitolah lan antawa akan permusuhan antawa akan kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah talan kecerita saking Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi idza qala tatkala dawuh sapa rajul wong lanang halakan nasu cilaka sapa nasa menungso fawa maka tawi rajul iku ahlakuhum luwe cilaka-cilakane menungso. Rawahu Muslim. War riwayatu lan utawi riwayatil masyhur kang masyhur iku ahlakuhum birafil kaf. Kalau diwaca fathah diwaca rafa akafe karwialan den riwataken binasbiha kalau nasabi akaf ahlakahum nyelakaken wong ahlakuhum luwe cilaka ni menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika nahyu lan utawi mengkono-mengkono larangan iku liman marang wong kala kang dawuh sapa mandalika ing halakan nas ujuban hale ujub nganggep bagus awake dhewe binafsihi kalawan awak dhewe ne
eman, wa tasaghuran lan ngremeaken linnasi marang menungso, wartifan lan nganggap lan gumedhe alaihim ngatasé nas. Hadza maka tawi ikilah kelakuan huwa ya hade kal haramu barang kang haram. Wa amma mangkala lan anapun tawi man wong kala kang ngucap sapa man hu ing lafat halakan nas lima krana barang yaro kang ningali sapa man finnas ing dalem menungso min naksin saking kekurangan fi amri dinihim ing dalem perkara agamaning nas. Wa qala lan dawuh sapa man hu ing lafat tahazzunan krana susah alaihim ing atase nas waladin lan ngatasi agama fala basa maka urana apa dosa iku maujud apa urana apa bahaya iku maujud bihi kalawan kaulun hakada kaya mengkono fasara nafsiri hu ing hakadhu ing kaul hu ing kaulun sopal ulama pira-pira ulama wa fassolulan agawe penafsilan sapa ulama hu ing kaul wa mimman lan iku saking wong kala kang dawuh sapa man hu ing ikilah hukum minal aimatil alam saking pira-pira imam kang den kinawruhi senyatane Malik bin Anas wal Khattabi lan Imam Khattabi wal Humaidi lan Humaidi wa Aharun lan imam kang liya faqat audhtu lan teman-teman wis nerangaken ingsun hu ing ikilah perkara fi kitabil adhkar ing dalam kitab al adhkar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah bab yang menerangkan bagaimana seorang manusia itu tidak boleh bersikap sombong dan kemudian membuat kerusakan di antara manusia dengan kesombongannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum," janganlah engkau merasa dirimu itu bagus. Wa huwa alamu bimanittaqo, hanya Allah yang tahu, yang lebih tahu dengan orang-orang yang bertakwa. Gitu. Mangkan orang dia mag head ahli ibadah, head ahli apa jang sampai head ngerasa abang tibi bagus. Dengan perasaan itu kau meremehkan orang lain. Akan ditang keterangan malam Jumat joh, ya. Walaupun kamu umpamanya ahli ilmu ini, kamu ahli kimia, ahli fisika, ahli biologi, ahli hukum, ahli itu ilmu dunia, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli Quran, atau ahli-ahli yang lain, ahli dukun, ahli hikmah, janganlah engkau menganggap dirimu bagus. Kenapa? Allah yang lebih tahu siapa yang lebih takwa itu. Berarti di sisi Allah yang paling bagus itu yang paling bertakwa, bukan yang paling alim. Ingat, kealimanmu belum tentu membuatmu bertakwa kepada Allah. Sinkron itu dengan istilah ulama. Ulama itu adalah mereka-mereka yang takut kepada Allah melalui ilmunya. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang alim, orang pinter belum tentu ulama. Bisa jadi ngelama, tak ada ya. Dengan kepinterannya mereka memperbolehkan barang yang haram, mengharamkan yang halal. Dengan kepinterannya menipu manusia agar mengikuti keinginan mereka. Dengan kepinterannya terkadang menyesatkan pemikiran manusia dengan retorika dan aliran-aliran pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma' dan qiyas para ulama. Banyak orang seperti itu sekarang. Itu bukan ulama namanya, itu ngelama namanya. Ngerti? Karena itu jadilah engkau bertakwa kepada Allah melalui ilmumu. Ilmu apa saja, tidak harus ilmu agama. Ilmu umum pun kalau digunakan dengan baik itu bisa membuat kita bertakwa kepada Allah. Karena orang yang hatinya terbuka akan menyadari bahwasanya sejatinya semua ilmu adalah dari Allah. Orang-orang ahli fisika terkadang dengan fisikanya dia menyadari keberadaan Tuhan. Ketika melihat bagaimana yang namanya komponen-komponen fisika di dunia, ya teratur begini, ada keteraturan yang membuat peredaran dunia, peredaran bumi dengan planet-planetnya tidak bertabrakan, tidak berbenturan, ya. Maka pada aleng-leng teratur, siang malam teratur, musim semuanya teratur, angin bertiup teratur, es yang ada di Antartika teratur, walaupun sekarang banyak meleleh.
itu mereka sadar, oh ini ada yang ngatur ini, tidak mungkin bergerak sedemikian rupa dengan keteraturan yang luar biasa, membentuk harmoni sehingga dunia bisa ditinggali makhluk seperti manusia dan sesamanya tanpa ada yang mengaturnya. Gitu. Dengan ilmu fisika mereka bisa melihat Tuhan, itu bagus. Jangan sebaliknya, dengan ilmu fisika apa ngebay bom atom. Ya, pakai bom kabeh salo onda kancah. Di Amerika juga ya bom di sono ngan ngoboy nyual senjata, menciptakan perang di Timur Tengah, tujuannya agar senjata yang dia jual pajuh. Ya, banyak nyawa manusia dikorbankan hanya biar dagangannya laku. Ada yang kemudian kayak di ilmu komputer itu, untuk menjual antivirus mereka membuat virus sehingga orang butuh antivirus, kemudian antivirus itu beli untuk menyelamatkan komputer dari virus. Maka virus corona lo temu jaga di jagia. Mereka hanya ingin jual obat, menciptakan penyakit. Kemarin corona mungkin 10 tahun lagi berpenyakit lain ya. Jadi jual boleh antivirus bisa saja, tapi ini tuh cuma teori konspirasi. Jangan dulu percaya, tetapi waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, innamas sabil alal ladina yadlimunan nas. Jalan-jalan jelek ini hanya untuk mereka yang mendolimi manusia, wa yabghuna fil ardi, dan mereka yang membuat kerusakan di dunia, di bumi, bighairil haqqi, dengan tanpa hak. Ulaikal hum adzabun alim, dan merekalah yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang itu tidak boleh berbuat zalim kepada manusia. Al-baghyu itu dalam makna biasanya dimaknai sebagai wangkot. Makna jawaban al-baghyu je wangkot. Ya macam-macam. Badai al-baghyu je maknanya pelacur. Fi mahril baghi, nah, kan badai nang bulughul maram. Tapi saya maksudin ya sombong, dengan kesombongannya mereka berbuat zalim seenaknya kepada orang. Mereka merasa aman walaupun lo sombong, ngalak tanah orang, ngalak dunia orang, ngalak lo takok. Pola apa? Mereka punya kekuatan, mereka merasa unggul sehingga mereka berbuat kejelekan kepada manusia dengan tanpa rasa takut. Itu yang dimaksud al-baghyu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dalam hadis yang pertama an Iyad bin Himar, Allah Ta'ala Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada saya, al-antawadu'u hatta, untuk menyampaikan kepadamu, ayolah bertawaduk kamu, merasa rendah hati, bukan rendah diri. Kita ini tidak boleh rendah diri, harus rendah hati. Artinya meskipun kamu pinter, kamu alim, kamu tampan, cantik, kuning langsat benih kuning tae, punya kelebihan, punya kecerdasan, tapi hatimu harus tetap merendah, harus tetap mengembalikan semuanya kepada Allah. Kamu yang cantik bersyukur, alhamdulillah saya diberi wajah di atas rata-rata. Kamu yang tidak cantik begitu juga, alhamdulillah meskipun wajah saya di bawah rata-rata, tapi bukan yang terendah. Pola nang kok kira tinan di ketang ada ya. Ya penjak. Harus semuanya kembalikan kepada Allah. Kamu yang kaya, punya harta banyak, ayolah rendah hati, karena semua yang punyamu itu hanyalah pemberian dari Allah. Kamu yang cantik, kamu yang ganteng, syukurlah kepada Allah, jangan sombong. Kalau Allah berkehendak untuk membuat wajahmu jelek, cukup epetakai de pang-pang atau epetakai kakabe celarat, pahala celarat. Burung saratina, burung seganteng mangkana syukur Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan tawadhu. Kamu yang alim bersyukur kepada Allah, jangan sombong, karena kealimanmu hanya pemberian dari Allah. Kalau Allah berkehendak mengambil kealimanmu, cukup epet bentor ketrek jeder gegar otak, langsung elangkap di ilmune cekak otak ke polana lo asam pung di memori pada bi memori nah HP jo peke memori nah kana lo aja lah. Mangken heda syukur da Allah Ta'ala, kapi saya kan di hedeje hanyalah pemberian dari Allah. Semua yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta la tabghi ahadun ala ahadin, sampai kita harus tawadhu, sampai tidak
berbangga atau berdolim, tidak mendolimi seseorang kepada orang yang lain. Wala yafkhar, dan tidak menyombongkan diri ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Itu sabda Nabi, bahwasanya Nabi itu diberi wahyu oleh Allah agar mengajarkan tawaduk kepada kita. Ayo toro tawaduk jia, rendah hati, bukan rendah diri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya kalau ada seorang laki-laki, nah Nabi Muhammad bersabda, mong beda orang pah ngocak celaka monosajiang, maka orang sengocak aja justru paling celaka. Nah iterangake nang dina, saya maksud celaka jadi emang bade sengocak dina baca rafa kecelak ahlakuhum, bade baca nasab ahlakahum mong ahlakahum aja tak dia, berarti orang gila aja mencelaka manusia. Tapi lamun ahlakuhum tafdil aja, berarti sepaling celaka orang sengocak aja tibi. Tafsiran di ulama nang dina, saya maksud celak orang laki ngocak celaka manusia aja orang sepaling celaka, lamun ngocak dia polana sombong. Abang tibi ang rasa bagus lo celaka, orang saya kocak celaka, wah dia celaka dia. Abang tibi sombong nang atena, ang rasa abang paling muljah, mohon manusia selain lebih remeh dari abang aja, berarti orang sengocak aja justru paling celaka aja. Itu yang haram. Tapi kalau ada orang mengatakan aduh celaka manusia, niatnya bukan karena sombong, tapi karena melihat kenyataan di masyarakat, karena peredaran sabu-sabu yang banyak, karena manusia banyak melupakan ilmu agama sehingga banyak bermaksiat, kemudian mengatakan itu karena merasa susah kepada kondisi masyarakat, maka itu tidak dosa. Lo dosa kalau mengatakan celaka seperti itu, niatnya bukan meremehkan dan bukan mengunggulkan diri sendiri, tetapi karena betul-betul susah karena kondisi masyarakat. Tidak apa-apa kalau yang mengatakan itu begitu, tidak apa-apa. Pendapat ini juga dikeluarkan oleh Malik bin Anas, Imam Khattabi, Humaidi dan yang lain, dan Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin sudah menerangkan itu di dalam kitab Adhkarnya, Adhkarun Nawawi namanya dibaca sendiri nanti itu. Yang bisa baca kitab tuh malah beda asli dan bisa baca kitab, ayo baca di TV, jangan nunggu dari guru terus balik, jangan nunggu dari guru terus, bahkan balik aja cak coba, bahkan kamu harus membaca sendiri. Jelas males mau bisa baca kitab, mau bisa baca kitab, terjemahannya tidak apa-apa dulu, yang penting terjemahan itu dikeluarkan oleh pondok sendiri atau dikeluarkan pondok lain tapi yang salaf seperti Lirboyo, Sidogiri atau pondok-pondok yang lain ya, yang mengeluarkan kitab-kitab terjemahan itu untuk membantu pelajar-pelajar yang masih pertama kali belajar, boleh dibaca. Jangan membaca buku-buku terjemahan yang dikeluarkan oleh orang yang tidak jelas, terutama yang dari Wahabi. Banyak sekarang kitab itu dipalsu di Gramedia. Di luarnya ini kitab dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dalamnya ternyata berisi tauhidnya Wahabi. Ini kitabnya fikih Imam Syafi'i, ada itu di Gramedia tulisannya fikih Imam Syafi'i, di dalam dibuka itu isinya kitabnya orang Wahabi. Itu memang dibuat untuk menipu itu. Jangan, tapi cari kitab yang ada aslinya. Kitab itu ada aslinya, beda lafadz Arabnya itu, yang dikeluarkan oleh pondok-pondok seperti Lirboyo, Sidogiri atau yang besar-besar yang lain yang mengeluarkan terjemahan. Di sini juga punya, ya, Fiqhul Islam, ya, Fiqhus Sunnah, terus apa lagi? Sulam itu terjemahan Sulam apa? Fiqhul Millah. Nah, itu dipelajari sendiri, dibaca. Kalau bisa baca kitab, bisa baca kitab, ya berenanglah di lautan ilmu, karena kamu sudah punya ilmunya, bisa berenang sendiri. Iya. Nah, makanya ayo ajar baca kitab, kalau bagus malah aja bisa baca kitab sehingga ada ilmu aja lo terbatas dengan kitab terjemahan, tapi kau bisa baca semua karangan para ulama, mulai dari ulama Syafi'iyah, Maliki, Hanafi, Hanabilah, atau dalam kitab tasawuf yang banyak macam-macam, atau kitab ilmu hikmah yang macam-macam, itu bisa diakses semua ya, gitu saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-fat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna min sabatar wa tuballighuna ma yusal jamil khairat fahamnaha Sulaiman wa kulan atain hukma wal musakharna ma tudil masyaallah ya hayyu qayyum ya rabbi Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Isa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bi judatil hifdi wa suratil fahmi warzuqna al hikmata wa ma'rifatal ilmi wa thubati dhihni wal akli wal hilmi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa hurmatil Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.